Selamat datang Bapak-Bapak juri di Sekretariat PCC PBOD. Pagi Pak. Pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Iya, Pagi Pak. Saya tanya ketua. Pagi Pak. Ketuanya Pak. Isinya soalnya. Bahaya nanti. Jalan depan tuh. Pak. Monggo Pak, dibantu. Pergi. Pak ketuanya dulu. Pak ketuanya. Oke. Pak Iwan. PT EDI. Silakan duduk Pak. Saya bertanya ke belakang. Oke, monggo Pak. Pak, dipersilahkan minum dulu Pak. Saya tahu perjalanan Bapak dari Argentina ini cukup luar biasa Pak ya. Silakan Pak. Ini salah, bukan mie ayam. Oh gitu, bukan mie ayam. Oh, gitu. Wah, Gorengan. baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Nah sih kita masih punya waktu 3 menit tapi biar Oke, ngobrol aja dulu. Gak apa-apa kita buka aja sambil Ya. Bapak istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bapak-bapak dan teman-teman semua. Kasih undangan ya. Oke, perkenalkan saya Irfan Maulana dari ya sini saya sebagai supporter juri untuk aktivitas jurian sekre ya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk bapak semua, terutama yang terlibat di sini. Kami di sini akan melakukan penjurian. Oh iya, perkenalkan dulu juri-juri kita hari ini. Di sini ada Pak Iwan sebagai ketua. Kayaknya udah kenal semua ya. Di sini ada juga Pak Dedi, di GAD ya Pak. Iya, Dek. Terus ada Pak Wasis dari TAM, GLD. Terus ada Pak Musyid dari Tian sama istri saya. Dan satu lagi ada Pak Dedi Suprapto ya. Beliau hari ini katanya tadi kita aja tapi bentar lagi sih nyampe. Jadi saya jemput di depan. Hari ini kita akan penjurian total waktu untuk penjurian kita itu 1 jam kurang lebih, makanya bisa pas ya. Untuk presentasi silakan maksimalkan di 15 menit. Sisanya kita akan pendalaman eksplor mengenai ide dan ikut kondisi. Kayaknya itu atau oh ya informasi mengenai mungkin di sini juga ada kayak foto-foto video, boleh nanti diupload di ini ya kayak di Google Drive yang Bayu sharing. Juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai event bisa jawab di Bayu, itu pesan sponsor dari Bayu. Oke, dari saya sekian, kita persilakan untuk Bapak menyampaikan mengenai ide di sini. Terima kasih. Baik, Pak. Kayaknya saya duduk belah kain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Bapak Dewan Juri, terutama Pak Iwan, sesepuh stamping. Udah bukan, udah kemana? Pindah lagi. Oh, udah pindah, Pak. Tak kira udah jadi divisi stamping, Pak. Tapi saya. Dan saya hormati bapak-bapak yang lain, terutama bapak kepala sekolah. Itu tadi saya lihat topinya, waduh kepala sekolah yang datang. Bisa ditipin Pak Nur? Ya, tahun depan ditipin. Ya. Dan bapak-bapak yang lain yang baru wajahnya baru kenal, tapi ya kita tetap semangat untuk aktivitas konvensi, terutama kaitannya dengan sekretariat PBOD. Yang pertama kita dalam puji syukur alhamdulillah bahwa pagi ini semua masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga bapak sekalian bisa hadir di sini dalam kondisi badan yang sehat. Bapak sekalian, perkenalkan kami tim dari Sekretariat PBOD akan menyampaikan beberapa aktiviti yang selama ini kami lakukan, tentunya akan kami presentasikan nanti, baik diawali dari presentasi materi dan juga nanti improvement ada, juga buat aktivitinya Sekretariat PBOD
untuk yang manajer promotor ada, dan juga kita juga di samping menggiatkan PCC juga 5R kita gulirkan juga Pak. Jadi kita juga ada buat 5R dan bentuk dari implementasi dari PCC yang sedang berjalan periode ini. Untuk itu dalam kesempatan ini akan dipaparkan oleh Mas Indro dan juga Pak Agus, dan juga nanti kita akan melakukan kaca. Untuk itu sebelumnya silakan bapak-bapak yang belum sarapan terutama gitu Pak, silakan menikmati yang ada. Ya, mudah-mudahan aktivitas ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kepada Pak Indro kami usahakan dulu Pak Indro Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak udah berkesempatan hadir pada pagi hari ini ya Pak. Di sini saya mewakili Sekretari PBOD berusaha untuk memaparkan aktivitas kami selama periode kemarin. Baik Pak, kita memasuki ke PowerPoint ya Pak. Tema kami yaitu membangun karakter yang baik dengan aktivitas training dan development menuju masa depan Toyota yang lebih cerah. Dan ini adalah periode Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023. Di PBOD terdapat 5 departemen dengan 19 advisor, 39 fasilitator, dan 36 grup circle. Di sini Bapak Nur Rohman sebagai Ketua Sekretari PBOD, jadi terdapat 36 grup yang terbagi menjadi 3 area. Yang pertama, CKD SI Part Area dengan koordinator Bapak Derman Sinaga, membawahi 12 grup QCC. Dan yang kedua, di Service Part Area dengan koordinator Bapak Ahmad Masrur yang mengkoordinir 12 grup QCC. Dan yang ketiga, di CKD Welding Part Area dengan koordinator Bapak Aan Darmawan yang membawahi 12 grup QCC. Dan ini adalah roadmap kami Pak dengan ultimate goals memperkuat basis bisnis pas ekspor dengan improve workplace dengan aktivitas QCC dan SS. Dan fokus kami di tahun 2022 dan 2023 dengan company target yaitu zone AB lebih dari 70% dan di zone C kurang dari 30%. Dengan yang pertama reporting paper online, yang kedua recording data secara Miruka, yang ketiga updating progress online, dan yang keempat regeneration trainer. Basic thinking kami yaitu build a good character. Jadi teknologi selalu berubah, tetapi semua ditentukan oleh karakter. Hal ini sejalan dengan filosofi Toyota Pak, make people before make product. Jadi good character dalam ruang lingkup Toyota mungkin dibagi menjadi 3 hal Pak. Di sini ada yang pertama bekerja dengan hati, yang kedua open mind, dan yang ketiga collaboration. Jadi karakter yang baik akan menjadikan mindset yang baik. Kunci utama Kaizen adalah mindset. Dari mindset dapat merubah tempat kerja menjadi lebih baik dan enjoyable proses. Fokus Kaizen ada di human mindset Pak. Jadi bagaimana untuk mencapai kodawari atau target tidak hanya dibutuhkan teknologi investment Pak, tapi dibutuhkan juga human mindset berupa creativity, ide, awareness, dan inisiatif. Dan activity konsep kami yaitu everyday, everybody, everywhere, every condition, dan every small step. 1% improvement. Dan ini adalah background activity kami dengan Hosin divisi yaitu improve workplace dan compacting process through Kaizen dan QCC. Dengan KPI dan target QCC 2 tema per tahun, SS 2 ide per MP per bulan, dan zone AB lebih dari 70% dan zone C kurang dari 30%. Hal ini sejalan Pak dengan Sekretari Action Plan. KPI kami yaitu mensupport Hosin divisi dengan target semua departemen mengambil tema sesuai dengan Hosin divisi. Dan ini adalah situasi QCC PBOD pada bulan September tahun 2022. Terdapat 36 grup, di zone B ada 22 grup, dan di zone C ada 14 grup.
Dengan persentase di zone B ada 61% dan zone C 39%. Di sini terdapat gap Pak antara kondisi sekarang dan kondisi company target. Terdapat gap 4 grup yang masih berada di zone C. Dan ini adalah weakness point dari 36 grup circle. Di sini ada weakness di sumbu X. Di sumbu XA dengan poin 2,7 yaitu pada weakness QCC step solving. Dan pada sumbu Y, di sumbu YD dengan poin 2,8 dengan weakness motivation. Dan di sumbu YE dengan poin 2,8 weakness pada 4S dan safety rule. Setelah kami klarifikasi, dari 36 grup circle ada beberapa problem dan root cause-nya Pak. Problemnya dari step solving, hal ini dikarenakan aktivitas QCC kurang berjalan dengan baik Pak. Jadi circle leader dan member mulai lupa akan QCC step solving. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan terkait pandemi COVID-19. Dan di problem motivation, aktivitas training tidak berlangsung dengan baik dikarenakan minimnya fasilitas penunjang aktivitas QCC, menyebabkan semangat ber-QCC para grup circle menurun. Dan yang terakhir, 4S dan safety rule, jadi habit atau kebiasaan tentang 4S masih rendah karena tidak konsistennya dalam penerapan aktivitas 4S. Di sini kami karena tidak adanya guidance atau 4S. Target kami dari kondisi sebelumnya di zone C, kami targetkan naik ke zone B dengan sumbu X 3,1 dan sumbu Y 3,1. Dengan strategi pada sumbu S-axis, yang pertama yaitu refresh dan training materi New Global QCC dengan sistem digital. Yang kedua, dengan meregenerasi trainer yaitu mengadakan training for trainer. Dan pada sumbu Y-axis, di sini kami melaksanakan QCC campaign untuk memotivasi semua grup dan semua member. Yang keempat, menggulirkan aktivitas 4S ke semua departemen. Baik Pak, memasuki di strategi yang pertama, S-axis development. Pada kondisi sebelumnya Pak, circle leader dan member mulai lupa akan step solving. Hal ini dikarenakan pembatasan kegiatan terkait pandemi COVID-19. Di sini kami melaksanakan kick off baik di level leader maupun juga level member sebagai awal bangkit kembalinya aktivitas QCC Pak. Dan kedua, persamaan visi dan misi semua stakeholder di PBOD division. Kami juga melaksanakan refresh dan training materi New Global QCC untuk circle leader by shop trainer atau internal PBOD. Dan juga kami request ke TLC agar training QCC jadi eksternal PBOD. Dan juga untuk tim member, offline by internal PBOD dan juga online by internal PBOD dengan Google Meet dan juga Google Form. Setelah kami lakukan schedule refresh and training QCC Pak, di sini ada kendala yaitu butuh waktu lama agar semua circle leader dan member dapat memperoleh refresh dan training materi QCC. Hal ini dikarenakan keterbatasannya Pak jumlah trainer di PBOD. Di sini Bapak Nur Rahman sebagai Ketua Sekretaris Divisi berdiskusi dengan saya bagaimana agar membuat website Sekretaris QC PBOD sebagai sarana untuk self development dan monitoring aktivitas QCC Pak. Di sini kami membuatkan website Sekretaris PBOD harapannya sebagai digital self development. Dan hal-hal yang ada di dalam ini ada berupa materi 8 step QCC, 7 tool QCC, video training QCC, contoh PPT QCC, progress step circle, dan calendar of event. Dan kami juga Pak membuat video promosi terkait pembuatan website Pak, yang kami sosialisasikan kepada semua member melalui WhatsApp group berupa link dan barcode yang kita tempel di area wasit seperti ini Pak, di semua grup. Berikut Pak kita lihat Pak video promosi yang kita buat dan kita bagikan kepada para member. Ini kondisi sebelumnya Pak, sebelum pembuatan website. Saat meeting QCC terjadi kesulitan Pak, karena tidak adanya materi untuk panduan pembuatan meeting.
Jadi kondisi sebelumnya masih berupa hard copy, Pak. Dan di sini leader mencari di file server, Pak. Dan juga ada kesulitan karena belum terfile dengan baik, Pak. Dan ini setelah pembuatan eksekusi PBOD, Pak. Dan barcode ini telah kita tempel, Pak, di semua WASIS, di semua grup circle agar bisa mengakses website tersebut, Pak. Dan ini ada penjelasan, Pak, isi dari website tersebut. Jadi di sini ada beberapa item yang telah kita masukkan di web tersebut, Pak. Di antaranya ada materi 8 step QCC. Di sini lengkap, Pak, dari step 01 sampai dengan step 8. Dan apabila diklik bisa muncul, Pak, detail materinya. Mungkin nanti bisa dicoba oleh Bapak-bapak juri untuk scan barcode. Ini juga ada di banner, dan juga ada materi 7 tool QCC, Pak. Di sini lengkap dari 7 tools yang ada, dan diklik ini muncul, Pak, detail dari materinya, Pak. Dan juga di sini ada contoh PPT New Global QCC. Jadi di sini terdapat contoh PowerPoint dari juara-juara konvensi TAM dan TEMIN. Dan di sini juga ada progress step circle untuk memonitoring pencapaian step semua grup yang ada di PBOD. Progres bulanan gitu ya? Iya, Pak. Updating progress stepnya, Pak. Dan juga ada calendar of event QCC. Dan juga ada video training QCC, Pak. Di sini kurang lebih durasinya 1 jam memaparkan materi 8 step QCC dari step 1 sampai 08. Di sini Bapak Haji Nur Rahman yang memberikan pemaparan tentang training QCC. Dan juga ada quiz 8 step QCC, Pak. Di sini kurang lebih berisi 50 soal agar dikerjakan oleh para member. Dan quiz ini kami update secara periodikal. Kurang lebih 1 atau 2 bulan, Pak, kita update soal-soalnya agar selalu updating, Pak. Dan ini adalah komen dari Deputi Dipsenet kami, Bapak Edwin. Nah, mungkin sekian, Pak, ini video promosi yang telah kami share ke semua member agar semua member itu bisa mengakses web tersebut dengan mudah, Pak, agar untuk sebagai self development. Baik, Pak, kita masuk ke materi PPT. Di sini kami telah sosialisasi ke para member dan juga adanya nemawasi dari manajemen, dan juga kami telah share link web tersebut di WhatsApp group. Dan juga telah kita tempel barcode website, mungkin ini contohnya, Pak, di semua WASIS di PBOD. Jadi benefitnya dengan web ini adalah sebagai sarana digital self development member dan juga sebagai panduan grup dalam membuat makalah QCC. Dan yang ketiga, sebagai mudah reporting progress pencapaian step dan juga mudah follow up progress step circle.
Kami juga melaksanakan coaching and counseling kepada grup circle agar dalam pengambilan tema QCC sejalan dan mensupport hosting divisi. Jadi elevating QCC contribution. Jadi meningkatkan kontribusi QCC terhadap hosting divisi, Pak. Di sini ada aktivitas poster hosting exhibition. Dan yang kedua, Pak, strateginya ada regenerasi trainer. Backgroundnya, trainer level company di PBOD hanya 1 orang, Pak, dan menjelang pensiun di tahun 2024. Di sini Bapak Nur Rahman. Action kami melaksanakan training for trainer, jadi meregenerasi trainer company level. Di sini ada 2 step. Yang pertama kita lakukan training secara internal dan kami sertifikasi internal PBOD. Di step yang kedua kami akan request ke TLC, Pak, agar para trainer ini menjadi company trainer. Dan goals kami menciptakan new company trainer di PBOD, regenerasi, dan ultimate goalsnya 1 grup, 1 trainer. Memasuki strategi sumbu Y-axis development. Kondisi sebelumnya minim fasilitas penunjang aktivitas QCC. Hal ini menyebabkan motivasi ber-QCC para member menurun, Pak. Di sini kami sebagai sekretari PBOD mendengarkan keluhan para member, Pak. Jadi kami di sini melaksanakan QCC campaign dengan meningkatkan fasilitas penunjang aktivitas QCC. Sebagai contoh, sebelumnya ini adalah kondisi OASIS sekretari PBOD. Kami improve menjadi seperti sekarang ini, Pak. Dan yang kedua, improve training room yang sebelumnya di sini sempit dan lesehan, kami buatkan new room training, Pak, di sebelah kiri kita. Lokasinya lebih luas dan telah diberi kursi. Dan yang ketiga, improve OASIS. Sebelumnya meeting QCC sempit, Pak, karena OASISnya kecil. Improvement kami dengan memperluas, caranya dengan menggabungkan 3 OASIS yang ada di sebelah kanan kita, Pak, menjadi 1. Jadi ada 3 grup, yang harapannya 3 grup ini bisa saling sharing, Pak, saat meeting QCC. Dan yang keempat, rest area member sebelumnya ini jauh dari area lain. Jadi saat break, member itu jauh untuk ke area rest area, Pak. Improvement kami dengan mendekatkan area rest area di area lain. Dan yang kelima, sebelumnya materi masih berupa hard copy. Kami improve dengan membuatkan website jadi berupa digital library. Kami juga telah menginstal banner. Ini contoh bannernya, Pak, yang telah kita install di area OASIS. Dan juga menyetel lagu Mars QCC saat jam break untuk membangkitkan motivasi para member ber-QCC, Pak. Dan juga melaksanakan promosi website dengan manajemen PBOD di area Asakai. Dan juga telah kami sharing web tersebut ke semua member sebagai media self-development dan monitoring aktivitas QCC. Dan juga ada sekretariat visit untuk memonitoring pencapaian step dan membantu kesulitan circle. Dan juga ada promoter visit ke lain untuk memberikan advice dan motivasi ke member. Dan juga ada aktivitas Genba manajemen, Pak, baik Genba area improvement maupun Genba data hasil improvement. Dan ini adalah bentuk keterlibatan manajemen dalam aktivitas QCC. Dan strategi yang keempat, aktivitas 4S. Kondisi sebelumnya para member itu belum konsisten dalam penerapan aktivitas 4S. Hal ini dikarenakan tidak adanya guidance 4S, Pak. Kami melaksanakan kick off 4S activity baik di shift merah maupun juga di shift putih, dan pembuatan board 4S manajemen. Dan board ini sebagai clear PIC dan clear area. Dan telah kami sosialisasi kepada para member tentang pemahaman 4S, dan hasil improvementnya yaitu berupa Kanban 4S activity. Jadi setiap akhir kerja, operator ambil Kanban untuk guidance aktivitas 4S. Dan juga ada routine assessment sebagai control manajemen progress 4S activity. Benefitnya dari aktivitas ini adalah easy controlling. Yang kedua, menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan fungsi 4S. Dan yang keempat, sebagai basic foundation untuk aktivitas 3 pilar. Dari semua strategi, Pak, hasilnya ada 4 grup yang naik ke zone B
dengan sumbu X 3,1 dan sumbu Y 3,1. Dan secara persentase meningkat, di zone B ada 72% dan di zone C ada 28%. Dan secara company target tercapai, Pak. Dan untuk next action kami yaitu di periode berikutnya, di zone B kami targetkan 36 grup, semuanya ada di zone B. Dan untuk next action, memperkuat development 8 step dan 7 tool. Yang kedua, support housing divisi tentang carbon netral dan compacting process work. Dan yang ketiga, melanjutkan 4S activity menuju 3 pilar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Pak, ini contoh-contoh aktiviti yang sudah dilakukan oleh tim kami. Nah, inilah aktiviti yang tadi dilakukan oleh Bapak Endro. Ya Pak, jadi mau Pak Endro silakan untuk yang untuk divisinya ini Pak. Kalau ini adalah board QCC activity di Sekretari PBOD ya Pak, level divisinya. Jadi headernya Pak. Untuk anakannya nanti ini di board yang di luar itu lebih detail per departemen. Nah, di sini ada manajemen housing Pak. Ada housing dari divisi dan ini adalah QCC long term kami. Dan ini juga kami tampilkan ada calendar of event dari komite QCC Pak, dari Bu Ayu. Dan kami juga mempunyai calendar of event internal PBOD Pak. Dan ini adalah struktur QCC PBOD dan juga ada sekretariat action plan di internal PBOD. Dan untuk QCC management system kami yaitu di sini ada goal target, planning, organizing, learning, directing dan controlling. Dan di sini kita klarifikasi Pak dari 5 departemen yang ada di PBOD. Kami klarifikasi weakness point-nya Pak. Di sini ada 5 departemen dari Sunter Operation, Procure dan Logistik Departemen, yang ketiga Service Part Operation, dan Engineering Quality, dan juga Karawang Operation Departemen. Di sini telah kami klarifikasi dari weakness point-nya dan kami cari penyebabnya Pak dari masing-masing departemen agar problem atau weakness point yang ada di departemen ini bisa selesai secara clear dan detailnya ada di board yang ada di area luar Pak. Mungkin bisa lanjut ke board. Bisa kita gambar juga dalam satu paket ya, nanti tidak sekalian. Monggo Bapak Pak Yuri. Silakan Pak. Untuk ini board activity di masing-masing manajer promotion.